Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita semua panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita limpahkan ke Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita dari kitab yang bernama Duratun Nasihin. Cerita itu menceritakan seorang preman yang pernah membunuh 99 orang. Lalu hidayah pun datang kepada beliau. Beliau ingin tobat dari dosa yang ia punya. Dia pun mencari seorang ustadz. Lalu ketemu. Assalamualaikum ustadz, kata si preman. Dijawab, waalaikumsalam. Ada apa? Si preman menjawab, saya ingin bertobat, apakah saya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si ustadz bertanya, emang apa dosa kamu? Si preman menjawab, dosa saya pernah membunuh 99 orang. Mendengar ucapan si preman, si ustadz terkejut. Banyak banget, gak segampang itu kamu untuk tobat. Nyawa itu haknya Allah, dan membunuh tanpa alasan tertentu itu dosa besar. Mendengar ucapan si ustadz dengan kasar dan ramah, si preman berkata dalam hatinya, ini ustadz ditanya baik-baik kenapa jawabnya kasar. Daripada tanggung 99, mending saya bunuh jadi 100. Dibabatlah si ustadz jadi pas 100. Ketika hendak pulang, niat si preman itu ingin tobat terus terpikirkan. Ia terus mengembara dan bertemulah oleh seorang ustadz yang bijaksana. Halo ustadz, dijawab sama ustadznya. Halo juga. Ustadz, saya mau tobat, apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si ustadz menjawabnya, tobat kamu masih diterima, karena sebelum matahari terbit dari barat, sebelum napas kamu sampai ke tenggorokan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menerima tobatmu. Mungkin dosamu besar, tapi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar darinya. Oh gitu ya tak? Si preman mengerti. Lalu si ustadz pun bertanya, emang apa dosa yang kamu miliki? Ustadz, tadinya saya membunuh 99 orang. Ada ustadz yang ngomongnya kasar. Ya sudah, saya bunuh pas jadi 100. Kalau kayak gitu mah tetap tobat kamu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, kamu itu harus meninggalkan kampung yang saat itu kamu tinggalkan. Karena kampung itu kampung yang gak baik. Kampung itu kampung yang tidak baik akhlaknya, yang jelek. Lebih baik kamu pergi ke kampung lain, hijrah. Si preman pun pulang ke rumahnya, mengemas barang-barang dan pulang dan pergi ke desa lain. Tetapi saat di jalan, ajal pun datang berenggut nyawa. Ketika jasad si preman itu keluar, ini malaikat rahmat dan malaikat ajab rebutan. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya, dia sudah tobat, tempatnya di surga. Kata malaikat ajab, tunggu dulu, tobat si tobat.
100 bagaimana urusannya? Bertengkarlah itu malaikat rahmat dan malaikat ajab. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat Jibril menjadi hakim, hakimi dia. Hakimi malaikat rahmat dan malaikat ajab. Kata malaikat Jibril, baik. Kata malaikat Jibril ke malaikat rahmat dan malaikat ajab, daripada kalian bertengkar, mending saya ukur saja dekatan mana kampung yang dituju sama kampung yang ditinggalkan. Diukurlah oleh malaikat Jibril. Ternyata kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Dan ini jatahnya malaikat rahmat, tempatnya di surga. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar cerita tadi, riwayat tadi, jangan diartikan kalau tobat itu harus membunuh 100 orang dulu. Enggak. Tobat itu kapan saja, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum napas kalian sampai ke tenggorokan, tobat kamu masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu berjuang. Ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampunan. Emang dosa kita besar, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Untuk simpulannya, marilah kita bersama-sama tobat sebelum matahari terbit dari barat, sebelum napas kita sampai ke tenggorokan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.